المسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واعلموا عباد الله أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyar muslimin, sidang Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian, illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang telah mengikrarkan keimanan dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kebenaran, begitu juga saling mewasiatkan akan kesabaran. Imam Syafi'i rahimahullah taala mengomentari terkait fadilah daripada surat ini dengan mengatakan, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah." Sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan satu hujjah pun ke atas kalian makhluknya kecuali dengan surat yang pendek ini, kecuali dengan satu surat ini, lakafathum, maka niscaya akan mencukupi mereka. Kenapa demikian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah seorang ulama mengatakan, li'annaha, karena surat yang pendek tersebut tatadamman al-usul ad-diniyah, dasar-dasar keagamaan, wal qawaid al-imaniyah, begitu juga pondasi-pondasi keimanan, wasyara'i' al-islamiyah, begitu juga syariat-syariat Islam, wal wasaya al-mardiyah, dan wasiat-wasiat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara wasiat yang ada di dalamnya adalah wasiat agar saling menasihati di atas kesabaran. Ma'asyiral muslimin, yarhamuni warhamkumullah. Dan saat ini khatib ingin berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri, begitu juga hadirin sekalian, agar senantiasa memiliki kesabaran di atas ujian dan cobaan di muka bumi ini jemaah sekalian. Ketahuilah dan fahami jemaah sekalian bahwasanya dunia ini, dunia yang fana ini, dunia yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala ini adalah darul al-bala, adalah ladang ujian, tempat cobaan bagi siapa yang memiliki keimanan dan kesabaran yang kokoh, maka niscaya ia akan menjalani kehidupan di atasnya dengan ketenangan. Dan sebaliknya, jika seseorang di antara kita tidak memahami akan hakikat dunia yang hina ini, maka di atasnya ia akan merasa letih, merasakan keletihan dan kesengsaraan. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan amanna, kami telah beriman, telah mengikrarkan keimanan, wa hum la yuftanun,
sementara mereka tidak diuji di atas dunia ini. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengetahui siapa saja di antara mereka yang benar-benar jujur dan siapa saja di antara mereka yang berdusta. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang mengetahui kan hakikat dunia yang fana dan hina ini akan melalui seluruh rangkaian ujian, rangkaian cobaan dan fitnah yang ada di atas muka bumi ini dengan kesabaran yang kuat, dengan keteguhan hati dan kelapangan dada. Sebab ia yakin bahwa segala sesuatu yang baik dan yang buruk yang menimpa dirinya di dunia ini tidak luput dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad meriwayatkan suatu hadis dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah alaih yang berbunyi, "Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak." Dan apa yang telah ditakdirkan untuk dirimu tidak akan pernah meleset sedikit pun. "Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Itu juga yang tidak ditakdirkan atas dirimu maka tidak akan pernah menimpa dirimu. "Walau mitta ala ghairi dhalik," jika kamu mati dengan tidak memiliki keyakinan tersebut, "la dakhaltan nar," maka niscaya kamu akan menjadi penghuni neraka. Waliyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sadarlah dan yakinlah bahwasanya seluruh rangkaian ujian dan cobaan yang kita alami, baik yang besar ataupun yang kecil, semuanya akan sirna, semuanya akan berlalu dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi kenangan setelah kenyataan, hingga orang-orang yang sabar akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang tanpa batas, sebagaimana firman-Nya, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya orang-orang yang sabar yang akan diganjar pahala oleh Allah dengan tanpa batas, dengan tanpa perhitungan. Wa basyirus sabirin. Dan dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul-Nya untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, yang ketika ditimpa satu musibah, qalu, mereka mengatakan, "Inna lillah," sesungguhnya kami hanya milik Allah, sesungguhnya kami milik Allah, "wa inna ilaihi raji'un," dan hanya kepadanya kami semua akan kembali. "Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah," mereka adalah orang-orang yang mendapatkan sanjungan Allah di jajaran para malaikat-malaikatnya, wa rahmah, dan juga mendapatkan karunia rahmat Allah, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kesabaran yang dijanjikan pahala yang tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesabaran yang tepat pada waktunya, adalah kesabaran ketika awal datangnya musibah atau ujian tersebut. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa suatu ketika Nabi SAW pernah melalui suatu kuburan dan melihat ada seorang wanita yang meratap di atas suatu kuburan. Lalu beliau menasihatinya, "Ittaqillaha wasbir," bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Lalu wanita tersebut bukannya menerima nasihat, ia menimpali jawaban dari nasihat tersebut dengan mengatakan, "Ilaika anni," menjauhlah dariku, "innaka lam tusib bi musibati," karena kamu tidak mengalami apa yang sedang aku alami dari musibah ini.
Sementara wanita ini tidak mengetahui bahwasanya orang yang menasihati tadi adalah baginda Rasulullah SAW. Lalu setelah beliau SAW beranjak pergi, diberitahu wanita tersebut bahwasanya orang tadi adalah Rasul Rabbil Alamin, adalah kekasih Allah. Sontak wanita tersebut bergegas menuju kediaman Rasulullah SAW. Lalu di depan pintunya ia tidak mendapati seorang pun dari penjaga. Padahal Rasulullah adalah pemimpin yang paling mulia yang pernah ada di atas muka bumi. Di depan rumahnya tidak ada satu satpam pun, tidak ada pas-pampers dan lain sebagainya. Lalu wanita tersebut di depan pintu Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, maafkan diriku karena aku tidak mengenal engkau tadinya." Lalu Rasulullah juga memberikan nasihat kembali kepada wanita tersebut, "Innamas sabru 'inda as-sadmatil ula." Innamas sabru 'inda as-sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran yang sebenarnya adalah kesabaran saat terjadi goncangan yang pertama, saat pukulan yang pertama. Kenapa jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab kesabaran di awal musibah itulah yang sangat-sangat berat untuk dilalui oleh seorang hamba. Di awal seorang tertimpa suatu ujian, jika seorang tidak dibekali oleh keimanan yang kuat, barangkali ia bisa menuntut Allah, menuduh Allah berlaku zalim, wal'iyadu billah. Oleh karena itu, seseorang memiliki bekal iman, ilmu, sabar, maka ia akan kuat menjalani semuanya karena meyakini bahwasanya takdir Allah nafid, pasti akan terlaksana. Asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian muslim memandang bahwa kesabaran menuntut seseorang untuk tidak meneteskan air mata. Sebagian dari mereka juga memandang bahwasanya kesabaran menuntut untuk tidak bersedih hati. Saya katakan ini mungkin pernyataan yang keliru. Mengapa? Karena kejadian tersebut telah terjadi pada manusia yang paling mulia, kepada Sayyidus Sabirin, dan manusia penghulunya orang-orang yang sabar yang pernah ada, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan Ibrahim putranya, beliau merangkul jasadnya, menciumnya, lalu meneteslah air mata dari kedua mata mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdurrahman bin Auf yang melihat kejadian tersebut bertanya, "Wa anta ya Rasulullah?" Begitu juga dengan engkau ya Rasulullah. Maksudnya, bukankah engkau telah melarang hal tersebut? Lalu apa jawab baginda Rasulullah SAW? "Ya Ibn Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, innaha rahmah." Sesungguhnya ini adalah rahmat, yang artinya ini adalah kelembutan hati yang merupakan fitrah dari jiwa manusia. Lalu baginda Rasulullah SAW melanjutkan nasihatnya kepada Ibn Auf, "Innal 'aina tadma'." Sesungguhnya mata ini mengalirkan air mata. "Wal qalba yahzan." Dan hati ini sedang dirundung duka. "Wa ma naqulu illa ma yarda rabbuna." Dan kami tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhai oleh Tuhan kami. "Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun." Dan sungguh kami sangat merasa kehilangan dengan berpisahnya Ibrahim. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa sahabatnya pernah berkunjung kepada salah seorang sahabat yang saat itu mengalami sakit keras yang bernama
Sa'ad ibn Ubadah. Tatkala mereka masuk ke rumah Sa'ad, sementara Sa'ad berada di atas kasurnya berbaring tak sadarkan diri, Rasul bertanya kepada keluarganya, apakah dia telah meninggal dunia? Lalu keluarganya menjawab, tidak wahai Rasulullah. Lalu seketika Nabi SAW menangis, dan sahabat-sahabat yang ada di sekelilingnya pun ikut menangis karena tangisan Rasulullah SAW. Lalu beliau menasihati mereka, ala tasma'un, tidaklah kalian semua mendengar, annallaha la yu'adzibu bidamil 'ain, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyiksa hambanya disebabkan oleh air matanya, wala bihuznil qalb, tidak juga dengan sedihnya hatinya, walakin yu'adzibu bihadza wa asyara ila lisanihi, tetapi Allah akan menyiksa hambanya disebabkan ini, kata Rasulullah, dan beliau memberikan isyarat kepada lisannya, au yarham, atau Allah barangkali bisa merahmati seorang hamba disebabkan dengan ini, yakni dengan lisan. Wa innal mayyit yu'adzabu bi bukai ahlihi alayh. Ketahuilah bahwasanya mayit itu akan disiksa alias akan mengalami kesakitan di dalam kuburnya disebabkan oleh tangisan keluarga yang ada, keluarga yang ditinggal. Dan tangisan di sini kata para ulama bukan linangan air mata, akan tetapi tangisan yang berupa ratapan suara yang keras yang menunjukkan akan ketidakrelaan akan takdir Allah, ketidakridhaan akan musibah yang sedang menimpanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi kita semua untuk menanamkan kesabaran ini, mematrinya dengan kuat di dalam hati kita, keluarga kita, anak-anak kita. Agar apa? Agar ketika datang kepada kita suatu cobaan yang sangat berat, seperti dicabutnya buah hati kita, meninggalnya orang tua kita, hilangnya harta benda kita, hati kita kokoh dan kita tidak menyalahkan atau tidak menuntut kepada Rabbul Alamin. Yang ada, hati kita hanya mengatakan, inna lillahi ma akhad, sesungguhnya hanya milik Allah apa yang telah Dia ambil, walahu ma a'ta, dan milik Dia apa yang Dia beri. Ya, ini yang ada dalam hati seorang mukmin, jemaah sekalian. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وإخوانه. معاشر المسلمين, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh hebat dan beruntung jika seseorang dapat mengendalikan diri dan jiwanya tatkala ujian dan cobaan yang berat datang menimpa, serta dapat mengarahkan diri dan jiwanya pada aturan-aturan syariat yang ada. Sebab Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang sabar. Bisa kita lihat dalam firman-Nya misalnya, wala man sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur, dan sungguh bagi orang yang sabar, yang memaafkan, sesungguhnya hal tersebut termasuk dari azmil umur,
Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala mengatakan makna daripada azmil umur adalah hal-hal yang patut disyukuri, patut disanjung, yang mengundang pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan pujian daripada para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita rinci fadail atau keutamaan-keutamaan daripada kesabaran, latal al-maqam, tidak akan ada habisnya jemaah sekalian. Bahkan di dalam Al-Quran saja lebih dari 70 ayat yang berbicara terkait fadail, keutamaan orang-orang yang sabar. Namun cukup bagi kita suatu ayat, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabar yang Allah berikan pahala tanpa perhitungan, tanpa batas. Akhirnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang yang bersyukur ketika dilapangkan rezeki kita, menjadi orang yang sabar ketika kita ditimpa ujian dan musibah yang besar, dan menjadi orang yang ridha, yang rela atas seluruh ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, yang baik atau yang